14.7, 14.6 ya. Jadi kalau mau lebih bagus berarti harus lebih bagus dari 14.20. Contoh berenang 14.0, 14.0, 14.0, 14.0 4 kali diulang 6 ronde gitu ya. Ataupun 8 ronde ya. Nah, itu terjawabkan ya, teman-teman. Nah, di sini ada di pertanyaan berikut ya, pertanyaan yang kelima. Kenapa harus ikut tinggi ketika berenang gaya bebas? Ya, video itu. Nah, ini di sini ada pertanyaan. Saya sudah sering berlatih, lama-lama jadi bisa, ya. Ya, sering berlatih, lama-lama jadi bisa. Setelah menguasai drill ini, next tutorial apa coach? Nah, kalau udah menguasai drill ini berarti coba ke drill gaya kedua, misalnya gaya punggung, drill gaya ketiga, gaya kupu, drill gaya keempat, gaya dada ya. Jadi long axis, setelah bisa long axis masuk ke gaya yang kedua punggung, habis itu masuk ke gaya ketiga kupu, dan masuk ke gaya keempat yaitu gaya dada ya. Jadi next tutorialnya adalah drill gaya berikut. Jadi belajar 4 gaya. Setelah bisa 4 gaya udah bisa masuk ke program harusnya ya, sudah tidak masalah. Program renang ya maksudnya ya. Oke. 3 1 2 3 4 5 ya. Sekarang pertanyaan yang ke-6 nih. Nah, di sini ada yang pertanyaan nih. Tubuh meliuk-liuk di air ya, di video itu ya, bagaimana cara melatih gaya renang gaya kupu. Izin bertanya coach, saya sudah cari referensi gerakan kaki gaya kata, dan saya sudah praktekkan di kolam. Secara natural gerakan kaki saya menendang dengan menggunakan punggung kaki ke arah bawah. Nah, punggung kaki itu kan berarti kalau sininya telapak berarti punggungnya ini ya. Nah, setelah saya cari tahu lagi ternyata salah, dan yang benar pakai telapak kaki. Tapi kalau saya pakai telapak kaki malah gak ada power buat mendorong. Bisa tolong jelasin secara lebih rinci gak gerakan kaki yang benarnya coach? Nah, kalau untuk kaki gaya dada, betul, mesti kerjakan adalah tarik, buka ke samping ya, buka keluar gini ya. Jadi namanya pull, open your legs, buka ya, lalu habis itu di push, didorong ya. Jadi tarik, buka, dorong, tarik, buka, dorong ya. Saya mungkin akan tunjukin di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga ya gerakannya ya. Saya akan coba kerjakan di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya sedikit sini, yes. Ya, oke. Ini persis ya di sini. Ya, saya akan tunjukin ke teman-teman ya. Tarik, buka, dan buang. Tarik, buka, dan buang. Tarik, buka, dan buang. Ya. Nah, jadi itu gerakannya yang tadi saya tunjukin ya. Jadi tadi kan bilangnya kan gini, awalnya menggunakan punggung kaki. Nah, kalau punggung kaki itu tekan, lalu buangnya seperti ini, ya kan? Nah, memang gerakan gaya dada itu tidak menggunakan, kalau tendang kaki gaya dada itu memang tidak menggunakan punggung kaki. Harus menggunakan yang namanya telapak kaki samping ya, seperti ini nih. Jadi bagian telapak dalamnya ya. Jadi telapak dalamnya yang dibuat untuk tendang ya. Jadi nyapu air ya. Jadi kayak sweep ya. Pull, open your legs and you push ya. Jadi pull, open your legs and you push. Nah, ini saya dapatkan di sertifikasi PRSIA ya, waktu itu sama coach Sergio Lopez, dijelaskan ya.
Bawasan harus menggunakan telapak samping kaki ya untuk mendorongnya ya. Jadi kita ngedorong itu menggunakan telapak kaki samping. Jadi kita bisa ngedorong. Nah, kalau masalahnya tidak kuat untuk mendorong, kalau masalahnya gak ada power, nah ini yang perlu diperhatikan ketika pull ya, apakah ini pullnya ini maksimal nggak, terus habis itu dibukanya ini besar nggak, cukup besar nggak, atau hanya buka gini aja ya, akhirnya tendang, ketika tendang balik itu kayak kaki gaya kupu gini, kayak nggak ada tekanannya gitu loh. Tapi kalau dibuka, benar-benar dibuka seperti ini, kalau tekan itu pasti ada powernya ya. Nah, mungkin perlu latihan yang namanya drill gaya dada ya. Nah, kalau untuk drill gaya dada, teman-teman bisa lihat kembali di video drill gaya dada ya. Saya pernah dibuat di awal tahun waktu itu ya. Nah, itu ada yang mulai dari kick with hand on the side, terus ada pretzel drill ya. Itu semua membantu karena apa? Karena itu semua adalah drill kaki yang tadi teman bilang itu ya. Yang teman-teman bilang bawasan yang harus menggunakan telapaknya, punggungnya ya. Bukan menggunakan punggung, tapi menggunakan telapak dalamnya ya, telapak dalam kaki untuk nendangnya ya. Nah, di situ ada drillnya, boleh dilihat ya. Nah, berikutnya di sini 2 pertanyaan terakhir ya. Jadi pertanyaan yang ke-7 nih ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini oke, di sini ada pertanyaan ya dari teman-teman yang nge-WhatsApp saya ini ya kemarin ya. Nah, di sini ada yang bertanya, mau tanya coach, untuk pemanasan program latihan anak SD, dari pemanasan ini 5 kali 100 gaya bebas. Lalu pre-main setnya ini 8 kali 100 kaki, main setnya 10 kali 200 berenang. Lalu habis itu ada ada race pace set 8 kali 50 diulang 2 ronde atau 3 ronde. Sprint set 4 kali 25 diulang 4 sampai 5 ronde. Lalu pelemasan 200 meter. Nah, di sini ada yang bertanya, ini yang saya lihat dari channelnya Coach Brian. Mau tanya coach, untuk pemanasan apakah harus gaya bebas atau boleh gaya lain? Nah, saya jawab satu persatu ya. Kalau untuk pemanasan itu 5 kali 100 gaya bebas itu biasanya saya buat di minggu pertama. Minggu kedua saya buat jadi 5 kali 100, 25 bebas, 25 punggung. Karena minggu kedua itu saya sisipkan yang namanya gaya punggung. Minggu ketiga itu saya ajarkan yang namanya gaya kupu, yaitu 25 bebas, 25 kupu, 25 bebas, 25 kupu untuk pemanasannya ya. Ini kita bicara ya. Nah, lalu habis itu minggu keempat itu saya masukin gaya dada ya. Jadi setiap minggu itu punya gaya yang berbeda ya. Ini kan untuk program anak SD ya. Nah, jadi 25 bebas, 25 dada, 25 bebas, 25 dada ya. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman ada program lain itu sebenarnya nggak jadi masalah ya, boleh di mix ya. Nah, lalu habis itu pre-main setnya nomor 2 pertanyaannya, pre-main setnya 8 kali 100 perbanyak kaki gaya bebas ya. Kalau untuk gaya dada perbanyak kaki ya coach, atau cukup kaki gaya bebas. Nah, berarti ini kan pertanyaannya apakah hanya gaya bebas saja? Nah, enggak. Kalau pre-main setnya kan 8 kali 100 tadi ya. 8 kali 100 itu istirahatnya lebih kurang 20 detik ya. Jadi anak-anak biasanya itu 3 menit atau ada yang sanggup 2.30 sampai ke 3 menit tuh ya, lebih kurang di situ range-nya. Minggu pertama bebas, minggu kedua punggung, minggu ketiga kupu, minggu keempat dada ya. Jadi kalau dia contoh dia spesialisnya gaya dada, dia kan setiap minggu. Kalau untuk anak SD kan nggak terlalu ada spesialis banget, tapi dia sukanya di mana? Contohnya dia suka di gaya dada, ya udah dia boleh ngerjakan gaya dada. Kalau misalnya dia suka, tapi jangan lupa kita sebagai pelatih kita arahkan yang namanya 4 gaya supaya apa? Ruangnya lebih besar gitu loh ya. Nah, jadi kita tetap kasih bebas, punggung, kupu, dada ya. Tetap kita kasih
semua gaya ya, supaya mereka ketika mereka berkembang, sembari mereka berkembangnya umur, lalu habis itu bertambahnya lebih dewasa, itu mereka akan ada perubahan ya, dan itu teman-teman harus observasi, amati sendiri. Lalu di sini ya itu mohon coach jawabannya ya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Lalu berikutnya, nah ini yang perlu saya jelaskan ya di sini, coach tolong, itu tadi kan ada mindsetnya mulai dari aerobik, race pace dan sprint set. Itu tidak mesti dikerjakan semua, tapi boleh pilih tuh. Misalnya hari ini aerobik, berarti hari ini adalah 10 kali 200. Kalau misalnya besok set race pace adalah 8 kali 50 diulang 2 ronde. Jadi setnya itu bukan semua digabung jadi satu ya, tapi per satu-satu ya. Jadi minggu satu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Senin, Selasa, Rabu ya. Nah, itu nggak mesti semua dikerjakan dalam satu hari ya. Oke, lalu di sini ada yang bertanya lagi ya di video ini. Nah, sorry, nggak di video ya, ini WhatsApp langsung ya. Coach tolong minta program latihan untuk anak usia 8-9 tahun putra dan putri. Yang tadi yang saya bilang, pemanasan, jadi kita buat dulu kerangka ya. Jadi teman-teman supaya nggak bingung ini ya, pembuatan program itu sebenarnya sederhana ya, tapi kadang kita menjelaskannya agak detail sehingga teman-teman mungkin jadi bingung gitu ya. Nah, jadi yang dibuat adalah kerangkanya. Saya mau teman-teman pahami dulu ya. 4 kerangka ini adalah yang pertama pemanasan, yang kedua pre-main